Shalom para kekasih Kristus yang dikasihi dan tentu mengasihi Dia. Kita jumpa lagi hari ini di dalam Sapaan Damai Sejahtera, Sabtu 6 Mei 2023. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita begitu sering mendengar berita-berita di sana sini mengenai persekusi kepada orang percaya. Baik itu di negara kita maupun di negara-negara lain di muka bumi ini. Ya benar, persekusi itu telah berlangsung dari abad ke abad sampai pada hari ini, bahkan sampai hari-hari yang akan datang menjelang Yesus Kristus akan datang kali kedua. Sama kita pada hari ini mengambil sebuah tema persekusi kepada Yesus. Adapun nats firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 8 ayat 48 hingga yang ke-59. Saudaraku dapat membacanya sendiri ya. Saya akan membaca hanya ayat 48, 49 dan 59. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku." Lalu ayat yang ke-59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara, di dalam Samas 2 hari berturut-turut ini kita mendengarkan sebuah tindakan persekusi juga bukan kepada seorang murid, seorang percaya mula-mula yaitu Stefanus, di mana kita mendengar bagaimana Stefanus membela imannya dan akhirnya dia mati. Ternyata tindakan persekusi bukan hanya kepada orang percaya. Itu telah terjadi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana orang-orang Yahudi pada saat itu menuduh dan merendahkan Yesus dengan perkataan, "Engkau orang Samaria dan kerasukan setan." Saudara, orang-orang Yahudi begitu bangga sebagai keturunan Abraham yang mewarisi janji Allah yang akan memenuhi bumi, menguasai dengan juga janji Mesias Sang Raja yang akan datang. Dan pada saat itu orang-orang Samaria itu adalah sebuah kasta yang rendah yang disematkan kepada orang-orang Yahudi yang mengalami kawin campur ketika mereka terbuang di tanah pembuangan. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Nah, sematan kepada orang Samaria yang begitu rendah inilah ditujukan kepada Yesus. "Engkau orang Samaria." Dan lebih jauh lagi, persekusi yang dilakukan dalam ucapan, "Engkau kerasukan setan." Orang Yahudi tahu bahwa ada kuasa setan yang melawan Allah, Yahweh, yang mereka percaya itu. Sehingga ketika Yesus hadir pada saat itu dan berkhotbah menyampaikan kebenaran kepada mereka yang berkaitan tentang Abraham, mereka tidak senang dan mereka melakukan ucapan atau tindakan yang merendahkan, yang melakukan tindakan yang tidak baik, tidak nyaman kepada Yesus, yaitu menuduh Dia sebagai orang Samaria dan kerasukan setan. Dan lebih jauh lagi, mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Stefanus mengalami hal yang sama di dalam Samas kemarin, dan akhirnya Stefanus mati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang pernah terjadi kepada Yesus Tuhan kita dan terus berlangsung berabad-abad sampai pada hari ini. Persekusi, tindakan yang
dilakukan dengan bersengaja oleh seorang pribadi ataupun sekelompok orang kepada orang benar, kepada orang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Dan itu pun dialami oleh orang-orang percaya. Saudara yang terkasih, biarlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini menjadi sebuah refleksi, penguatan kepada kita bahwa sebagai orang percaya yang hidup di zamannya, tidaklah mudah untuk boleh hidup sebagai orang benar yang mempertahankan iman. Akan datang tindakan-tindakan yang merendahkan, melawan kita atau melawan kepada kebenaran Allah tersebut. Sebuah kekuatan dan penghiburan bagi kita ketika kita melihat bahwa Yesus Tuhan pernah mengalaminya, dan tentu Dia memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Refleksi yang kedua yang saya ingin mengajak kita untuk merenungkannya adalah mungkin kita tidak sadar bahwa selama ini kita pun sudah melakukan tindakan itu kepada Yesus Tuhan kita. Ketika kita mengalami masalah atau mengalami tantangan dalam hidup kita, dan kita merendahkan Tuhan, mengotak Tuhan dengan pikiran-pikiran kita. Apakah Allah sanggup menolong saya? Apakah Allah sanggup bekerja di dalam persoalan-persoalan yang saya hadapi saat ini? Atau seperti di dalam Samas yang lalu yang dibawakan oleh Bu Fani, dikatakan ada banyak orang yang menjual imannya. Untuk apa? Mendapatkan ketenaran, mendapatkan kecukupan hidup, untuk mendapatkan kelancaran keluar dari persoalan penderitaan yang dialaminya. Hal itu tentu menyedihkan hati Tuhan. Hal itu tentu telah melukai Tuhan, mempersekusi Dia dengan tindakan kita. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh meneguhkan iman kita untuk tetap berdiri teguh sebagaimana Yesus Tuhan telah melakukannya ketika Dia mengalami persekusi kepada dirinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau telah mengalaminya terlebih dahulu. Engkau telah dianiaya, dilecehkan dengan perkataan-perkataan bahkan tindakan yang menyakitkan dan mengancam nyawa Tuhan. Dan yang sebagai puncak mana Tuhan telah mengerjakannya, Tuhan telah disalib, mati di atas bukit Golgota. Dan semua itu Tuhan lakukan karena Tuhan mengasihi kami manusia yang berdosa ini. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan saat ini yang tinggal dalam dunia ini boleh kuat dan teguh berdiri di dalam iman percaya pada Tuhan, untuk tidak melakukannya sekali lagi kepada Tuhan. Dan kami berdiri teguh mempertahankan iman percaya kepada Engkau di dalam dunia yang fana, dunia yang begitu keras dan kejam kepada Engkau, yang melawan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.